Dan di sini perlu kita ketahui bahwasanya hendak semua yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah. Hendak semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW lalu kita melakukannya adalah bid'ah. Karena terkadang orang bilang kayak gitu, ini kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ini kan tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. Bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah, hendak, tetapi sesuatu yang dilarang. Yang tidak boleh kita lakukan adalah sesuatu yang dilarang, bukan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh untuk kita lakukan itu bukan sesuatu yang ditinggalkan, tetapi yang tidak boleh untuk kita lakukan adalah sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena firman Allah di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah maka kalian ambil. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kalian ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka kalian tinggalkan. Bukan apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tapi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau sesuatu ini dilarang oleh Rasulullah SAW, kalau ada nas larangannya dari Rasulullah, maka baru kita tinggalkan. Tapi kalau ada sesuatu ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ini tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW, maka ini belum tentu sesuatu yang dilarang. Lihat dulu apakah ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau sesuatu yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ini bertentangan dengan syariat, baru ini sesuatu yang dilarang dan bisa dikatakan sebagai bid'ah. Tapi kalau seandainya sesuatu yang baru itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang dilarang dan tidak bisa dikatakan sesuatu yang bid'ah mazmumah. Mungkin bisa kita katakan sebagai bid'ah hasanah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah ini terbagi menjadi dua, bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya kan? Bahkan baginda Rasulullah SAW terkadang ingin melakukan sesuatu. Rasulullah ingin melakukan sesuatu, tetapi dikarenakan ada faktor tertentu, akhirnya baginda Rasulullah tidak jadi melakukan sesuatu itu. Ini merupakan dalil bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan larangan, tetapi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah itu yang tidak boleh kita lakukan. Karena terkadang Rasulullah itu meninggalkan sesuatu sedangkan Rasulullah ingin melakukannya. Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu tapi Rasulullah ingin melakukannya. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis dari baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, "Inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha." Kata Rasulullah, saya ingin mendirikan sholat dan saya ini ingin berlama-lama di dalam sholat itu. Rasulullah ingin melakukan sholat dengan sholat yang lama, dengan sholat yang panjang. Fa'asma'u buka as-sabi, kata Rasulullah. Kemudian di pertengahan sholat saya mendengar tangisan anak kecil. Fa'atajawwazu fi sholati karahiyata an asyukka ala ummihi. Maka saya mempercepat sholatku karena saya takut akan menyusahkan kepada ibunya. Rasulullah SAW ingin memperpanjang sholatnya, tapi karena Rasulullah SAW mendengarkan tangisan anak kecil, akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan keinginannya dan mempercepat sholatnya. Karena apa? Karena takut menyusahkan kepada ibunya yang sedang sholat. Ini merupakan dalil bahwasanya sesuatu itu terkadang Rasulullah tinggalkan, tapi Rasulullah ingin untuk melakukannya. Ya kan? Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kata Rasulullah, kalau seandainya saya ini hendak menyusahkan kepada umatku, maka saya akan perintahkan kepada umatku itu untuk bersiwak ketika ingin melakukan sholat. Rasulullah tidak mewajibkan kepada kita untuk bersiwak di setiap sholat.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin umatnya untuk bersiwak ketika melakukan sholat. Tapi karena Rasulullah tidak diwajibkan. Rasulullah ingin umatnya melakukan siwak setiap ingin sholat. Tapi itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Cuman Rasulullah bilang, rak'atani bisiwak khairum min sabina raka'at bi ghairi siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan dengan tanpa siwak. Rasulullah tidak bilang setiap sholat harus pakai siwak. Padahal Rasulullah ingin umatnya bersiwak di setiap sholat. Cuman karena takut memberatkan kepada umatnya, akhirnya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti daripada ini apa? Inti daripada ini bahwasanya terkadang Rasulullah itu ingin melakukan sesuatu tapi itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka kesimpulannya tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang terlarang. Terkadang Rasulullah meninggalkan sesuatu tapi Rasulullah ingin melakukannya. Tetapi sesuatu yang tidak boleh kita lakukan adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fafuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka kalian lakukan, apa-apa yang dilarang bukan yang ditinggal. Yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalian tinggalkan, jangan kalian lakukan. Nah, dulu itu Sayyidina Umar di zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar, beliau tuh pernah ngomong Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? Kata beliau, saya punya pandangan agar supaya kita mengumpulkan Al-Quran. Karena di zamannya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini bukan berada pada satu buku, tapi Al-Quran ini berpencar. Ada di kulit, ada di kulit hewan, di kulit kambing, di kulit onta, ada di batu. Al-Quran itu kayak dulu, masih belum dibukukan. Al-Quran dulu ada di hatinya para sahabat. Dari sahabat itu hafal Al-Quran. Dan Al-Quran ini terpencar-pencar. Di sini misalnya ada surat Al-Fatihah. Sama ini ada surat Al-Baqarah. Ada sama sini ada surat Ali Imran. Terpencar-pencar. Hendak disatukan dalam satu buku. Karena di zamannya Sayyidina Abu Bakar banyak para penghafal Al-Quran yang mati dalam keadaan syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad. Sayyidina Umar ini takut. Takutnya nanti semua penghafal Al-Quran meninggal semua. Jadi nanti Al-Quran tidak terjaga. Jadi punya inisiatif Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu kitab. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak ada memerintahkan kita untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai satu kitab. Kata Sayyidina Umar, lakinnahu khair. Ini memang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ini merupakan perkara yang baik. Ini merupakan perkara yang baik. Nah. Terus Sayyidina Umar membujuk Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan hal itu sampai akhirnya baru lapang dadanya Sayyidina Abu Bakar untuk mengikuti saran yang telah diajukan oleh Sayyidina Umar. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran menjadi kitab yang satu. Menjadikan kitab yang satu. Kalau dulu Al-Quran terpencar-pencar. Al-Quran ini disusun menjadi satu kitab itu di zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan bid'ah. Tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ada yang berani bahwasanya pengumpulan Al-Quran menjadi satu kitab adalah bid'ah yang sesat? Apakah ada yang berani mengatakan seperti itu? Berdalil bahwasanya ini tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin ada yang berani bilang seperti itu. Karena mengapa? Karena ini merupakan sesuatu yang baik. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.